Ini kita bacain dulu komen-komen Komen, dari Okezoners ya di YouTube official Okezon dari Grote Namen. Tapi dari semua itu faktanya Bahlil sukses jadi menteri. Siapa sangka juga dia jadi ketum Golkar. Nah, ini ngomong ke Pak Rafiq nih gimana nih? Kita ngomongin istilahnya minusnya yang tadi dibilang ya, minus. Tapi secara kepentingan pribadi ya, itu benar yang disampaikan gitu. Kepentingan pribadi bahwa dia dari aktivis, dari mahasiswa ke HIPMI segala macam, dia bisa jadi menteri, bisa ketua umum partai, itu benar. Tapi secara yang disoroti ini kan kepentingan bangsa, suara-suara masyarakat ini kan bicara soal konteks kepentingan nasional gitu. Saya malu loh. Kenapa? Perihal SDM raport merah, menterinya Golkar, ketua komisi 12 DPR juga Golkar. Iya. Bambang ya? Bambang Petijaya. Nah, harusnya kan Bambang mampu memberikan masukan kepada ketua umumnya. Tapi saya lihat nggak ada gitu. Dia hanya membiarkan saja gitu. Takut kali Bang? Hah? Takut? Ya, takut dicopot juga kayak. Iya kan, itu kan hanya prerogatif ketua umum. Waduh, gua salah-salah besok gua jadi anggota biasa. Ganti. Fasilitas gak ada. Kalau abang sendiri takut nggak nih? Oh nggak takut, silakan aja. Dulu waktu saya melaporkan Golkar, ada yang telepon, saya bilang, saya ini kan kader Golkar. Golkar ini yang punya kader, nggak ada yang bisa pecat kecuali saya mundurkan diri. Saya bilang, saya nggak ada kepentingan mau jadi dewan, mau jadi bupati, kepala daerah, menteri. Yang jelas saya berproses di Golkar ya kan, mulai dari angkatan muda Partai Golkar ya. Harapannya tentu sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pendiri Golkar gitu. Partai ini harus menjadi saluran aspirasi masyarakat yang bagus. Jangan saluran aspirasi kepentingan elit Golkar gitu. Itu yang kami nggak suka. Cuman kan kelompok idealis ini kan nggak banyak di partai. Nah, itu problemnya. Ini mending bacain pertanyaan lagi deh. Aduh, dari Grote Namen lagi. Jadi layak reshuffle nggak nih, Bahlil? Ini dulu, singkat. Layak. Layak. Nah, ini agak panjangnya ke Mas ini nih. Siapa menggantinya? Gitu. Nah, karena kan itu Golkar. Ini gini Mas, ini sebenarnya ya ini bicara politik. Jatahnya Golkar lah kasarnya politik bicara ya. politik ya. Kan. Kasus Bahlil ini kan biang keroknya Jokowi. Saya kan tahu histori munaslupnya Golkar sehingga Pak Erlangga mundur. Itu kan kerjaannya Jokowi di belakang. Bisa dipertanggungjawabkan ngomongin ini? Bisa dipertanggungjawabkan ini? Bisa, nggak apa-apa lah. Suruh aja Jokowi lapor saya, nggak apa-apa. Ya kan, saya buka semua, termasuk ada keterlibatan beberapa senior-senior Golkar yang ya nggak kecewa lah sama Erlangga lah ya kan. Waktu itu kan ada ini rekomendasi menteri juga kan untuk duduk di dalam kabinet ya kan. Mereka ini main lah ya kan gitu. Jadi siapa nih? Itu Bahlil sangat layak untuk diganti. Karena apa? Kalau saya tuh kalau pingin pemerintah bagus itu right man in the right place. Yang jadi menteri itu orang yang memang basic keilmuannya sesuai dengan bidang yang dipimpin gitu. Bahlil nggak punya pengalaman, S1-nya aja bukan teknik geologi apa perminyakan segala macam dijadiin menteri SDM. Tapi itu kan politik saya bilang tadi. Ini kan ada tanda kutip ya kan, ya, koalisi besar di Prabowo, ini rekomendasinya Jokowi gitu. Karena ya jatahnya Gibran lah ya kan kalau di menteri itu kan. Gibran aja bisa jadi Wapres. Ini kan ya, negara Konoha hebat. Negara Konoha ini hebat ya kan, orang nggak jelas ijazahnya, masih nggak punya pengalaman jadi Wapres. Rusak Mahkamah Konstitusi ya kan. Yang lebih keren lagi tadi itu kan BUMN nggak ada kompetitor bisa rugi, hebat Indonesia ini lah. Itu harusnya dikasih penghargaan sama internasional itu.